kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dalam menstabilkan identitas, di situ terdapat bagaimana kita merasa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di situ kita bisa melihat menstabilkan identitas. Dan juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di situ juga terdapat hal untuk menstabilkan identitas. Kemudian dalam menanyakan keyakinan, setiap anak-anak yang melakukan kesalahan, kita di sini dapat melihat nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kita merujuk kembali dan menanyakan kembali ke mereka. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di situ dapat kita lihat dalam menciptakan sesuatu yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran kita, ada anak-anak yang bermasalah, dapat kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kemudian dalam validasi kebutuhan, di situ dapat kita lihat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi di situ dapat dilihat kebutuhannya. Dan kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa setiap dari restitusi itu mempunyai caranya masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama kita akan menstabilkan identitas. Kita memberikan meluruskan dulu apa masalahnya. Kemudian kita validasi kebutuhan. Kita lihat apa penyebab sesuatu yang terjadi. Bagaimana dasar setiap tindakan tersebut. Bagaimana kebutuhan yang diperlukan dalam kejadian yang terjadi. Kemudian dalam menanyakan keyakinan, kita di situ bisa lihat karena kita sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Di situ kita bisa menanyakan apa keyakinan yang telah kita terapkan. Baiklah Bapak Ibu, untuk kita merelaksasi, kita mencoba merefleksi diri kita tentang yang pertama, sebenarnya kita ingin merubah paradigma kita terhadap sesuatu agar terciptanya budaya positif. Coba Ibu Hayati, apa sesuatu yang bisa, hal baru apa yang bisa kita terapkan untuk merubah pandangan kita sehingga kita bisa menciptakan budaya yang positif. Apa yang ingin sebenarnya kita lakukan, apa yang ingin perubahan yang kita lakukan agar terciptanya budaya positif, yang mana budaya positif itu kita harus menciptakan yang pertama di situ. Di budaya positif itu ada tentang posisi kontrol, guru, tentang keyakinan kelas, apa yang ingin yang hal baru apa yang bisa mengubah diri kita. Nah, dari diri kita sendiri. Mencontohkan seperti apa yang bagusnya nanti anak murid tidak bisa meniru. Nah, ya bagus Bu Edi. Kita sebenarnya kita yang harus menjadi teladan terlebih dahulu, baru kita bisa menerapkan kepada anak didik kita. Karena anak didik itu ya pasti mirip ibu tuh miripku atau jahat. Pasti dia lebih mengutamakan kata-kata gurunya, penampilan gurunya daripada orang tuanya sendiri. Karena kata ibu nak miripku. Jadi kita
harus menampilkan terlebih dahulu budaya positif pada diri kita sendiri agar anak didik kita bisa meniru kita sebagai panutan bagi mereka. Kemudian di sini ada kita mengenai tadi tentang makna disiplin dan motivasi. Sebenarnya antara disiplin dan motivasi apakah ada perbedaannya? Coba Bu Fira, apakah ada perbedaan antara disiplin dan motivasi? Mungkin kalau disiplin dan motivasi hampir sama dikarenakan saling melengkapi. Karena adanya disiplin, sehingga dari disiplin tersebut kita bisa memberikan suatu motivasi yang baik bagi peserta didik. Ya, benar Bu Mira. Di sini dengan kita menciptakan disiplin, juga kita akan bisa membangkitkan motivasi anak untuk bisa mengikuti disiplin yang telah kita terapkan. Baiklah, itulah presentasi kita tentang membudayakan hal positif untuk meningkatkan dalam proses pembelajaran, bukan hanya dalam proses pembelajaran. Ini juga bisa kita terapkan di lingkungan kita masing-masing. Bagaimana misalnya seperti segitiga restitusi, itu bisa juga di dalam rumah tangga kita, dalam di rumah dengan anak kita di rumah. Apabila dia melakukan kesalahan, kita juga bisa melihat kita bagaimana anak-anak kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita bisa menstabilkan identitas terlebih dulu, menanyakan dulu apa penyebabnya, dan menciptakan keyakinannya. Kemudian kita juga di sini kita mengetahui bahwa kita sebagai manusia kita membutuhkan mempunyai kebutuhan dasar. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kita membutuhkan sebagai penguasa, juga kita membutuhkan penghargaan. Memang kita sebagai manusia memang membutuhkan hal-hal tersebut. Kita juga membutuhkan kebebasan dan kita juga membutuhkan kesenangan. Dan kita kemudian kita sebagai guru kita harus melihat 5 posisi kontrol mana yang kita terapkan. Apakah posisi kontrol penghukum, apakah posisi kontrol sebagai teman, kemudian ada sebagai manajer, ada lagi sebagai posisi kontrol kita sebagai penguasa. Di situ kita bisa melihat manakah yang baik kita terapkan. Terutama kita dalam di sini kita tahu karena lingkungan SD, kita lihat anak-anak sekarang tidak bisa kita gunakan lagi dengan posisi penghukum. Terutama kadang ada anak kelas 1, kalau kita gunakan posisi penghukum dia bisa aja bisa nak ke sekolah psikologi dobu cek si kamawa. Jadi di situ bisa kita melihat bagaimana posisi yang harus kita tempatkan. Baiklah, itulah hasil presentasi kita tentang budaya positif, dan kemudian kita kembalikan kepada Bu Fira. Terima kasih kepada Ibu Ira yang sudah menyampaikan materi di hadapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ira kepada kita semua menjadi satu loncatan bagi kita sebagai guru, baik di sekolah maupun jadi orang tua di rumah. Selanjutnya, jika ada sesi tanya jawab kepada teman-teman atau Bapak Ibu, dipersilakan. Jika tidak ada, maka kombat kita pada hari ini kita cukupkan sekian. Kita selesaikan pada sesi siang hari ini. Saya sebagai protokol terlebih terkurang mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kekuatan hati, negeri ini membangga kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan